Halo semua, kembali lagi bersama saya Ronald dan hari ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Made in Manhattan yang dirilis pada tahun 2002. Film ini menceritakan seorang pelayan hotel yang hidupnya penuh dengan perjuangan untuk membesarkan anaknya. Ia harus membesarkan anaknya seorang diri lantaran ia telah bercerai dengan suaminya. Di tengah pekerjaannya yang sibuk, ia dan temannya iseng mencoba baju mewah dari salah satu tamu hotelnya. Dan siapa yang menyangka setelah ia mencoba baju mewah tersebut, hidupnya seketika berubah menjadi wanita kaya raya yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Kira-kira baju seperti apa ya yang mampu merubah nasib seseorang? Oke, daripada penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Wanita ini bernama Marissa. Ia merupakan seorang ibu sekaligus ayah untuk putra tunggalnya yang bernama Tai. Sejak bercerai dengan suaminya, Marissa harus berjuang membesarkan anaknya seorang diri. Dia menghidupi keluarga kecilnya itu dengan bekerja sebagai pelayan di sebuah hotel bintang 5 yang ada di Manhattan, di mana hotel itu sering menjadi tempat menginap bagi orang-orang penting, tajir, dan terkenal. Meski hanya menjadi seorang pelayan, tetapi Marissa selalu melakukan pekerjaannya itu dengan sepenuh hatinya dan tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Berkat kerja kerasnya itulah Marissa sering mendapatkan pujian dari atasannya dan para tamunya. Bahkan, temannya yang bernama Stephanie tidak segan-segan merekomendasikan Marissa untuk mengisi posisi sebagai asisten manajer yang baru. Di hari itu, hotel kedatangan dua tamu yang sangat penting. Tamu pertama merupakan seorang anggota DPR yang bernama Chris. Saat itu, Chris sedang menyiapkan kampanyenya untuk pencalonan dirinya sebagai senator, dan ia memilih hotel sebagai pusat konferensinya. Sementara tamu kedua adalah seorang wanita sosialita yang bernama Caroline. Melihat Marissa yang berdedikasi tinggi dengan pekerjaannya, Caroline pun sengaja memanfaatkan Marissa untuk melakukan suatu hal di luar tugasnya menjadi pelayan, yaitu membelikan stalking. Walau sedang terburu-buru untuk menghadiri acara di sekolah anaknya, Marissa tetap bersedia melakukannya. Sesampainya di toko, Marissa kesal karena terus diabaikan oleh penjaga toko. Ia pun melabrak penjaga toko itu. No, he didn't. No, he didn't. Can I just ask you one question, You know what? please, ma'am? You have to wait. Okay? What? No, a maid. I don't know. Yo, You can't be back here. Lizette. What are you doing? Listen, being that we're sisters in the service business and all, and being that I'm in kind of a rush, I'd say that you start serving your low-end customers, because after all, that's the reason you're here. Unless we're not good enough for you to service. In which case, I'm sure your manager is. What do you say, ladies? Am I right or am I right? You're right. Yes. Setelah itu, Marissa langsung pergi ke sekolah anaknya, yang kebetulan sudah gilirannya Tai untuk berpidato. Sayangnya, Tai terbata-bata dan teman-temannya menertawakan dirinya. Tentu saja, hal itu membuat Tai turun dari panggung. Marissa yang melihatnya pun menghampiri Tai yang bersumpah tidak akan berpidato lagi. Marissa pun dengan hati-hati mengatakan kalau gugup itu sering melanda siapapun. Dan Marissa yakin di lain kesempatan jika ia mencobanya lagi itu pasti akan jauh lebih baik. Namun, nasihat itu sama sekali tidak mempan untuk berubah pikiran Tai. Demi membuat Tai merasa lebih baik, Marissa pun memberikan hadiah untuk anaknya itu. Marissa yang harus kembali bekerja kemudian membawa Tai kembali ke hotel dan menitipkannya ke rekan kerjanya. Lalu, setibanya di hotel, Caroline lagi-lagi menyuruhnya untuk mengembalikan bajunya ke butik. Dan Marissa yang sama sekali gak keberatan itu pun segera melaksanakannya. Namun, bukannya membantu Marissa, Stephanie malah jelalatan dengan barang-barang mahal, terutama baju merek ternama yang akan dikembalikan ke butik. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Stephanie pun terus membujuk Marissa untuk mencoba dan mengenakannya. Di sisi lain, Tai yang jenuh memutuskan untuk jalan-jalan keliling hotel. Dan saat berada di lift, Tai nggak sengaja bertemu dengan Chris yang selama ini menjadi idolanya. Chris dengan santainya mengajak Tai ngobrol.
Ia terkagum-kagum dengan kepintaran anak 10 tahun itu. Tanpa pikir panjang, Chris pun mengajak Tai untuk ikut pergi bersamanya ke taman. Tai menerimanya dengan senang hati, tetapi Tai mau izin dulu dengan ibunya. Kita berpindah ke Marissa. Ia akhirnya luluh dengan bujukan Stephanie. Sewaktu sedang mencoba pakaian mewah itu, Tai dan Chris datang menemui Marissa. Chris tampak terpana melihat Marissa yang tampil cantik dan elegan. Dan detik itu juga, Marissa terpaksa berpura-pura menjadi Caroline. Dan ia mau gak mau menerima ajakan Chris untuk pergi ke taman. Di taman, Marissa berterima kasih dengan Chris yang sudah bermurah hati mengajak anaknya untuk mencari udara segar. Dan karena kebaikan Chris itulah, Tai yang awalnya murung perlahan-lahan kembali ceria. Chris lalu membagikan tips dan trik bagaimana dirinya begitu tangguh melawan kegugupan saat berpidato di depan banyak orang. Saat berpidato, Chris akan menganggap erat-erat penyepit kertas yang sudah Chris anggap sebagai jimat. Dan setelah mendengar perkataan Chris, Tai yang merasa lebih baik pun mengajak ibunya dan Chris untuk melihat penguin. Ketika sedang asik melihat penguin, Chris mengundang Marissa ke acara amal Mad Dog. Marissa yang ingin menyudahi kebohongannya tentu saja menolak ajakan itu. Bagaimanapun, Marissa tahu diri kalau dirinya hanyalah Caroline KW. Marissa pun tahu kalau dirinya harus cepat-cepat kembali lagi menjadi seorang pelayan. Dan dengan cepatnya, Marissa dan Tai beranjak meninggalkan Chris. Sesampainya di hotel, Marissa lekas melepas pakaian mahal itu. Kalau ia sampai ketahuan dengan yang lain, ia nggak tahu lagi mau makan dari mana. Di tengah kepanikannya itu, Paula tiba-tiba memanggilnya untuk menghadap atasan. Marissa seketika merasa gelisah. Dia menduga kalau sikap lancangnya itu telah diketahui bosnya, dan tentu saja bosnya akan menendangnya dari hotel. Namun, tanpa disangka-sangka, Marissa malah ditunjuk sebagai asisten manajer yang baru. Bosnya pun mengatakan bahwa terkadang saat hidup menutup satu kesempatan, jalan lain akan terbuka. Mendengar itu, Marissa sontak terkejut. Ternyata Stephanie telah memasukkan berkas lamaran Marissa ke HRD tanpa sepengetahuannya. Hal itu menyulut emosi Marissa, dan terjadilah adu bacot di antara mereka berdua. Stephanie pun mengingatkan Marissa agar tidak menyia-nyiakan peluang yang ada di depan matanya itu. Sementara di tempat lain, Chris yang sudah jatuh hati kepada Caroline palsu segera meminta Lionel yang merupakan kepala pelayan untuk mengirimkan undangan makan siang ke kamar Caroline. Dan keesokan harinya, Marissa langsung terkejut saat melihat dirinya dan Chris menjadi berita utama di koran. Marissa semakin takut kalau kedoknya akan ketahuan. Namun, lagi dan lagi Stephanie meyakinkannya kalau semuanya akan baik-baik saja. Kabar itu pun sampai ke Chris, dan Chris sama sekali nggak mempermasalahkannya. Justru, sekretarisnya yang bernama Jerila yang terus-terusan meributkan berita itu. Sementara itu, Caroline asli sedang galau karena ditinggal kekasihnya. Dia tiba-tiba keheranan sekaligus senang ketika mendapatkan undangan makan siang dari Chris. Gak mau melewatkan kesempatan langka itu, Caroline pun segera pergi. Chris gak habis pikir dengan apa yang dilihatnya sekarang. Wanita yang bersama dirinya bukanlah Caroline yang Chris temui waktu itu. Chris pun memastikannya dengan Lionel. Walaupun 1000 kali ingin menyangkanya, tetapi ialah wanita yang bernama Caroline. Sementara Marissa yang sedang bertugas di sana terus berusaha menghindari tatapan muka dengan Chris. Setelah selesai makan siang, Chris memberitahu Jerry kalau Caroline yang datang tadi bukanlah wanita yang ingin ia kencani. Di sela-sela obrolannya itu, Chris nggak sengaja melihat Caroline KW yang tidak lain adalah Marissa. Ia sedang berjalan bersama Tai. Dengan cepatnya, Chris menghampiri Marissa dan menceritakan kejadian makan siang tadi. Marissa pun beralasan kalau dirinya telah pindah ke hotel lain. Karena nggak ingin obrolan semakin kemana-mana, Marissa kemudian kabur melarikan diri. Meski Marissa terus menghindarinya, hal itu tidak membuat Chris jerah. Yang ada, Chris malah semakin terpikat dengan Marissa.
Chris bahkan berjanji kepada Jerry akan datang ke acara amal asalkan Jerry berhasil membawa Marissa ke acara itu juga. Jerry kemudian menemui Lionel untuk meminta bantuan agar menemukan Caroline KW. Lionel yang sudah tahu semuanya pun langsung menyuruh Marissa untuk datang ke acara amal itu dan mengakhiri apapun hubungannya dengan Chris. Teman-teman Marissa yang mengetahui kabar itu pun setuju dengan atasannya. Mereka tidak ingin Marissa terbuai dengan cinta dan mulai buyar dengan karirnya yang baru saja dibangun. Sebagai teman yang baik, mereka menyiapkan segala keperluan yang diperlukan Marissa untuk tampil maksimal di acara amal itu. There's a new me coming out, and I just have to live, and I wanna give. I'm completely positive. I think this time around I am gonna do it like you never knew it. Oh, I'll make it through. The time has come for me to break out of the shell. I have to shout that I am coming out. I'm coming out. Want the world to know, gotta let it show. Malamnya, Chris langsung menyambut hangat kehadiran Marissa yang tampak begitu mempesona. Tanpa basa-basi, Chris pun mengajak Marissa berdansa. Sayangnya, ketika Marissa akan membeberkan semuanya, Chris harus pergi menemui Mad Dog. Caroline yang menyaksikan semua pemandangan itu tentu saja terbakar api cemburu. Ia lalu mengejar Marissa yang terus berlari menjauhi dirinya. Setelah berhasil mengejar Marissa, Caroline sadar kalau wajah Marissa itu tampak familiar. Namun, sebelum Caroline memperhatikannya lebih jauh, Marissa kembali kabur. Di luar gedung, Chris menyadari kalau Marissa akan meninggalkan acara. Ia pun segera menahannya. Chris ingin menghabiskan malam ini dengan memadu kasih dengan wanita yang selama ini membuatnya jatuh cinta. Keesokan paginya, setelah meninggalkan sepucuk surat, Marissa kemudian mengendap-endap pergi. Sayangnya, serapi apapun Marissa menyimpan rahasianya, pada akhirnya akan ketahuan juga. Marissa yang baru saja keluar dari kamar Chris itu tertangkap basah oleh Caroline. Gak terima karena identitasnya telah dicuri, Caroline pun mengadukan kelakuan Marissa itu ke manajemen hotel dan juga Chris. Caroline yang sudah muak langsung membeberkan semua kebohongan Marissa. Caroline sengaja memanfaatkan momen itu untuk mengambil hatinya Chris. Meski Chris bersikeras menyangkal kebenarannya, namun detik itu juga Marissa dipecat secara tidak hormat. Lalu Lionel pun ikut mengundurkan diri dari pekerjaannya. Marissa kemudian pergi dengan hati yang sudah tergabik-gabik. Sementara itu, Chris terus mendesak Marissa untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Marissa yang tidak sanggup lagi pun membongkar semua rahasianya. Saat itu, Marissa hanya ingin sehari saja merasakan hidup tanpa perlu merasa rendah diri, hanya karena profesinya sebagai pelayan yang selalu dianggap sebelah mata. Namun, sekeras apapun Marissa memungkiri realitanya, semua hanya akan memperjelas kalau Chris dan Marissa tidak akan pernah menjadi satu. Sebab, perbedaan kasta yang seperti langit dan bumi itu membentang luas di antara mereka berdua. Marissa merasa hari itu adalah hari terburuknya sepanjang masa, dan sesampainya di rumah, ia bukannya disambut dengan pelukan. Marissa malah dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Ternyata ibunya telah mengetahui kabar pemecatan itu. Ia menyuruh Marissa untuk bangun dari mimpi Cinderellanya. Karena bagaimanapun segala cicilan dan perut keroncong tidak bisa diisi dengan sebuah khayal tinggi dari Marissa. Ibunya lalu menyuruh Marissa bekerja dengan kerabatnya. Tetapi Marissa malah menolaknya. Marissa memang pelayan di hotel, tetapi dia bukanlah pembantu.
Marissa akan terus bekerja sesuai pilihannya, gak peduli ibunya setuju ataupun tidak. Sejak saat itu, kehidupan Marissa selalu saja menjadi sorotan kamera dan incaran wartawan. Tak tinggal diam, Chris pun meluruskan semuanya ke awak media bahwa dirinya dan Marissa hanyalah seorang teman. Chris berteman dengan siapapun tanpa memandang status sosialnya. Chris tidak ingin perbedaan status sosial yang ada dalam pertemanannya itu menjadi bahan olokan. Dan setelah semuanya mereda, Chris fokus dengan pencalonannya menjadi senator. Sementara Marissa sibuk menafkahi keluarganya dengan bekerja sebagai pelayan di hotel lainnya. Suatu hari, saya nggak sengaja melihat berita kalau Chris akan mengadakan konferensi pers di hotel tempat ibunya bekerja. Saya yang hendak pergi ke sekolah, tiba-tiba singgah ke konferensi pers itu. Sesampainya di sana, saya memberanikan diri untuk menyuarakan isi hatinya. Saya tahu kalau ibunya telah membohongi Chris. Tapi, mengingat kesempurnaan hanyalah milik Tuhan dan kesalahan adalah milik semua orang, saya dengan tulus meminta Chris untuk memaafkan dan memberikan kesempatan kedua pada ibunya. Melihat itu, Chris pun mau memaafkan dan memberikan Marissa kesempatan kedua. Saya lalu mengantarkan Chris bertemu dengan ibunya. Mengingat rasa cintanya pada Marissa yang masih sama seperti dulu, Chris pun menyatakannya lagi. Sekalipun satu dunia menentangnya, Chris akan tetap mencintai Marissa dengan tulus tanpa syarat apapun. Tentu saja, itu mengemparkan seluruh awak media dan menjadi kabar gembira bagi kerabat Marissa. Setahun kemudian, Chris terpilih menjadi senator dan Marissa sukses menjadi manajer hotel. Mereka berdua pun hidup sebagai pasangan yang serasi dan film pun selesai.